Selamat pagi Bu Nini. Pagi Bu Im. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Im gimana? Alhamdulillah sehat juga. Ya Bu, alhamdulillah. Jadi gini Bu, kita akan melakukan praobservasi ya Bu ya, kegiatan supervisinya Bu Nini. Sebelumnya saya beritahu dulu nih bahwa kegiatan ini tuh bertujuan untuk meningkatkan pengembangan diri Bu Nini sebagai seorang guru. Oh iya. Nanti kira-kira di kelas mana Bu yang mau disupervisi? Nanti di kelas 11 IPA 4 Bu. Di 11 IPA 4. Nah, harinya nanti tanggal 29, nanti hari Kamis. Hari Kamis. Berarti hari Kamis tanggal 29 ya. Oke, berarti kita sepakati bahwa kegiatan supervisinya itu di hari Kamis tanggal 29. Nah, dari kegiatan praobservasi ini kira-kira nanti tujuan pembelajaran Ibu Nining di kelas itu apa? Tujuan pembelajaran nanti kan materinya itu tentang limit ya Bu ya. Iya. Nah, jadi nanti saya berharap bahwa anak-anak itu bisa menerapkan konsep limit, terus juga mengaplikasikan sifat-sifat limit gitu ya dalam soal-soal atau masalah-masalah yang diberikan. Kira-kira bagian mana Bu yang saya amati? Ke aku kan bisa Bu, karena begini, saat siswa itu sudah memahami konsep limit, sudah bisa menerapkan sifat-sifatnya, berarti siswa tersebut sudah bisa mengerjakan soal. Nah, setelah bisa, mereka itu bisa maju ke depan. Nah, itu bisa menjadi ciri bahwa anak itu sudah paham, gitu ya, sudah bisa maju ke depan dan benar. Itu berarti masuk ke aktifan siswanya juga ya. Aktifan juga. Berarti nanti yang akan saya amati itu keaktifan siswanya ya Bu ya. Bagaimana siswa dapat mengerjakan soal di depan seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian kira-kira strateginya apa Bu? Strateginya saya itu rencananya akan menerapkan model pembelajaran based learning. Jadi dipadukan dengan media online yaitu kelas poin. Saya akan memberikan beberapa masalah atau soal kan kepada mereka, lalu saya akan membuat kelas poin. Kan kelas poin itu ada kuis, itu beberapa masalah sesuai dengan yang bisa. Berarti program based learning ya untuk metode pembelajarannya ya Bu ya. Baik, berarti Ibu akan menerapkan model pembelajarannya program based learning. Ya, betul. Kemudian dengan kelas poin dan harapannya apa Bu kira-kira? Harapan dari supervisi sama Bu ini saya berharap dapat masukan dari Bu Im, misalkan kekurangannya di mana, apakah siswanya sudah benar-benar aktif, sudah bisa. Nah, kira-kira harapannya Bu ini dengan menerapkan model pembelajaran tadi itu kegiatan pembelajarannya seperti apa Bu? Saya berharap nanti setelah selesai pembelajaran anak-anak itu jadi lebih aktif, terus lebih antusias dan lebih senang dalam pembelajaran matematika. Biasanya kan mereka tuh selalu mengeluh kalau pusing ya Bu Im ya. Bu Im juga merasakannya. Jadi ya saya mencoba untuk membuat kelas itu yang menyenangkan biar nggak pusing, dan boring. Terima kasih Bu Nininya. Kemudian ada satu lagi nih Bu, kira-kira harapannya setelah kegiatan supervisi ini seperti apa Bu? Harapan saya di supervisi sama Bu Im, saya tuh ingin mendapat masukan. Nah, setelah saya melakukan praktik pembelajaran ini, apakah masih ada yang perlu diperbaiki ya Bu Im ya, menurut Bu Im barangkali modelnya kurang gitu kan, kurang pas untuk belajar matematika ataupun medianya gitu. Itu yang saya harapkan dari Bu Im, ilmu baru, Ya, saling bekerja berkolaborasi ya Bu. Baik Ibu, mungkin itu saja dulu untuk kegiatan praobservasinya. Nah, nanti kan di tanggal 29 ya Bu ya, hari Kamis. Mudah-mudahan kegiatan supervisi di kelas yang Bu Nining ajar lancar ya Bu ya. Sukses selalu Bu Nining. Iya, terima kasih Bu Im juga. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Oke, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan, Raden, pimpin doa. Sebelum melakukan kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu.
Selesai. Oke, sebagai warga negara yang hormat, Hiduplah Indonesia Raya. oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang tidak hadir, siapa hari ini? Faiz. Kenapa Faiz tidak hadir? Sakit. Oh sakit. Sudah. Kita doakan semoga Faiz cepat sembuh ya. Nanti kalian akan belajar tentang fungsi, ya. Tapi sebelum itu, ibu ini kalian tes awal ya. Jadi ibu ingin tahu kemampuan awal kalian, ya, kemampuan awal kalian, pengetahuan kalian sejauh mana mengenai fungsi. Oke, jadi materi kita nanti tentang fungsi. Tapi sebelum itu, ya, ibu ingin tahu dulu, nih, kalian masih ingat tidak? Sebelumnya kita sudah pernah belajar yaitu tentang relasi. Nah, seperti itu. Jadi relasi itu adalah hubungan, ya, yang menghubungkan elemen himpunan dengan elemen himpunan lain. Yaitu relasi. Ya, ada manfaat fungsi di kehidupan sehari-hari. Ya, nanti kalian bisa memanfaatkan. Silakan simak videonya ya. Jadi pemasangan ya pembelajaran, tapi sebelum itu ibu beritahu dulu tujuan pembelajaran kali ini ya. Jadi nanti kalian ada LKPD ya, diskusikan bersama, diharapkan kalian bisa memecahkan kontekstual ya, masalah kontekstual tentang daerah asal, daerah hasil ya. Oke, itu tujuan pembelajaran. Sudah dibaca kan nanti? Sudah ya. Kelompoknya Raden, Randy, Dila, Dika. Sudah cukup? Sudah. Nah, ibu udah ngirim linknya, link LKPD-nya di grup. Oke, silakan diklik. Nah, nanti kalian bisa ngisi di situ ya. Langsung online di situ bisa. Ya, langsung. Tadi kasih jawabannya Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. B, maka notasinya SS sama dengan 6.840 S ditambah 0. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan untuk kelompok kami, perkenalkan saya Ulan Zaki. Giliran saya dalam fungsi U yaitu AS plus B. Di situ kenapa tidak ada nilai berikut? Kenapa cuma ada ini saja? Terima kasih. Terima kasih. Boleh izinkan saya menjawab pertanyaan. Pada permasalahan itu tidak ada konstanta B-nya, sehingga B-nya adalah 0. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu nanya, kenapa B-nya 0? B itu adalah suatu konstanta dan tidak wajib. Ya, fungsi itu tidak harus AX plus B. Nah, di masalah ini itu tidak ada konstanta. Ya, tidak ada sebuah proses. Ibu ingin ada yang menyimpulkan materi hari ini. Ya, ada yang mau menyimpulkan materi hari ini? Ya, Fauzia, silakan berdiri saja. Terus yang kedua ada cara menyatakan fungsi itu dari cara. Kalian tes ya, kan semua itu masih berkelompok ya. Kalian bisa ke tempatnya masing-masing. Pilih kata kalian yang lucu lah. Lalu Ibu harap kalian bisa membuat grafik fungsi kuadrat ya. Yang ketiga, nanti kalian akan Biasa. Sebelum pulang, anak-anak baiknya berdoa. Kita mulai. Oke. Sampai ketemu minggu depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Im. Nah, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Bu Im gimana? Alhamdulillah baik juga Ibu.
kemarin kita pas hari Kamis ya Bu ya, Iya. kita sudah melakukan observasi di kelas 11 MIPA 4. Oke, 11 MIPA 4 pelajaran matematika ya Bu ya. Iya. Kira-kira Bu ini bisa merefleksikan hasil kegiatan belajar kemarin di 11 MIPA 4? Oh iya boleh. Kemarin itu kan di observasi sambil ya. Saya melakukan pembelajaran di kelas 11 MIPA 4. Nah, saya menerapkan model pembelajaran melalui listening dan ditambah media kelas poin. Terus saat pembelajaran alhamdulillah anak-anak itu antusias Bu ya. Aktif juga. Yang biasanya mereka itu kan bosan ngantuk. Nah kemarin terbantu oleh media. Jadi ada perubahan gitu kan, mereka lebih suka, terus senang gitu. Jadi gimana ya? Alhamdulillah. Anak yang tadinya saya lihat juga ada yang tadinya mungkin anaknya diam gitu, matematika tuh kayak gitu kan, Iya, pelajaran biasanya siapa sih? Matematika sulit ya. Bakal Bu, sulit ya. gitu kan. Nah ternyata anak itu juga kelihatan antusias, aktif juga Iya. ya Bu ya. Berarti program listening dan kelas poin itu Kelas poin. sangat bagus ya diterapkan di materi apa? Iya. Kemarin Kemarin aku materi limit. limit ya Bu ya, seperti ya di kelas tersebut. Iya. Nah kira-kira ada nggak sih menemukan hambatan atau kesulitan? Kayaknya kalau misalkan hambatannya ini kali ya dari ramenya itu, jadi kurang kondusif gitu loh Bu. Jadi kelasnya tuh rame karena memang saya kan menilai keaktifannya. Nah saking aktifnya semua jadi rame kelas itu, rebutan lah. Ya, Pengen maju, pengen kan? maju, Karena pengen dapat nilainya. iya, karena kan kelas kuliah itu kan bentuknya kuis ya. Jadi kan cepet-cepet. Cepet-cepet ya Bu ya. Betul. Berarti itu memang tertarik saya ngambil Mm-mm. sampai sekolah berarti ya Bu ya semuanya. Ya, alhamdulillah sebagian besar sih mereka Jadi kelihatan usaha anak ya. sangat antusias banget. Ya, kemarin juga pas saya lihat itu anak itu terlihat antusias dan kayak bener kayak rebutan, jadi mereka tuh udah selesai pengen cepetan saya dulu gitu. Iya. Nah kira-kira untuk kedepannya nih Bu, rencana Bu ini apa untuk model pembelajaran tersebut, apakah di kelas lain atau bagaimana? Kan kita udah menerapkan tuh model pembelajaran public listening dengan kelas poin memang bagus, tapi ternyata kurang kondusif gitu loh Bu. Jadi saya mungkin akan mengganti medianya yang sekiranya anak-anak tetap senang gitu kan belajar matematika, tetap aktif juga, tapi tidak akan membuat gaduh gitu kan, karena mengganggu kelas lain. Mungkin nanti saya berencana akan menggunakan quizzes ya, quizzes itu nanti secara berkelompok saja gitu kan, nanti cukup satu kelompok satu HP, berarti kan nanti tidak ada rebutan dan Iya. seperti kemarin Perwakilan kelompok ya Bu ya. betul, program kelompoknya saja. Bagus sekali ya Bu ya. Mudah-mudahan rencana Bu ini terlaksana dan bisa diterapkan di kelas yang Bu ini ada selanjutnya. Amin. Jadi, terima kasih Bu ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak, setelah melakukan supervisi dengan ibu ini, apakah ada balik atau tambahan dari Bapak? Sebelumnya terima kasih untuk Bu Iin dan Bu Nining yang telah melaksanakan pasca observasi pasca observasi dari observasi akademik yang sebelumnya di hari Kamis sudah melaksanakan observasi pra dan observasinya yang sudah dilakukan di kelas 11 MIPA 4 ya. Iya. 4 pelajaran matematika tentang limit. Nah tadi proses coachingnya di mana istilahnya Bu Iin poin coachingnya istilahnya membuat coaching yang nyaman dulu ya, nyaman supaya si coach itu bisa mencurahkan apa yang menjadi kekhawatiran atau keresahan menjadi tantangan di pas observasinya. Dan di sini Bu Iin juga sudah mencoba untuk membuat tenang dan lebih cair lah, supaya lebih cair, lebih enjoy. Kemudian Bu Iin juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan memantik supaya coach itu bisa menyampaikan tadi misalnya refleksi dari Bu Nining terhadap proses pembelajaran sih udah cukup secara klasikal sudah bagus, dan ternyata ada poin tantangan di mana ada hambatan kelas itu menjadi gaduh ya, gaduh dalam arti positif ya, tapi kan ada dampak negatifnya, misalnya
tidak mengganggu kelas lain, misalnya mengganggu lain di situ juga. Dengan pertanyaan balik dari Bu Iim, Bu Nining sudah membuat suatu alternatif selanjutnya, yaitu tadi dengan misalnya menggunakan media khusus dengan secara kelompok saja, tidak secara individual. Jadi itu kan suatu solusi yang Bu Nining bisa terapkan untuk di pembelajaran selanjutnya. Dan itu kan dan diharapkan program observasi kan kedepannya lebih baik lagi untuk kitanya sebagai gurunya, dan bisa diterapkan ke guru yang lain. Misalnya ketika ada observasi, oh ternyata saya kekurangan di sini dan bisa diperbaiki di pertemuan selanjutnya. Dan poin-poin yang tadi semoga bisa diterapkan dan nanti di pertemuan selanjutnya di kelas yang lain dengan perbaikan atau dari kesalahan yang sebelumnya bisa lebih baik lagi. Mungkin itu saja sih tambahan dari saya, karena program coachingnya sudah bagus. Tinggal misalnya tambahin lagi dengan apalagi pertanyaan yang lebih menarik lagi. Tapi sejauh ini sih sudah bagus. Terima kasih Bu Iin dan Bu Nining ya atas waktunya dari kegiatan observasi akademik. Terima kasih. Ya, sama-sama Bapak.